Kali ini aku mau menebang umbut pisang karena pingin banget makan sayur umbut pisang. Nah, jadi umbut pisang ini adalah bagian dalam kelapa muda, pohon kelapa yang masih muda maksudnya ya. Tapi karena aku keturunan Jawa, jadi di sini aku bilangnya itu pondoh kelapa. Nah, bahasa umumnya ya lebih dikenal dengan umbut pisang di beberapa orang. Nah, jadi pondoh kelapa ini tuh enak banget, rasanya itu manis ya, tidak seperti rebung. Kalau rebung itu ada pahit-pahitnya, tapi bentukannya itu kalau dilihat sekilas tuh hampir sama ya. Kalau sudah direbus itu mirip rebung, tapi rasa dan teksturnya itu beda ya. Hanya dilihatnya itu kayak sekilas itu sama seperti rebung kalau sudah direbus, tapi kalau setelah dimakan ya itu rasanya benar-benar beda banget. Dan kalau untuk teksturnya itu ya kalau sudah ngerebusnya mateng ya empuk ya, sebenarnya sih sama-sama empuk, tapi keduanya memiliki aroma dan cita rasa yang khas ya, sesuai dengan pohonnya masing-masing tentunya, karena ya memang tidak sama pohonnya. Ini pohon kelapa, yang satunya pohon bambu, jadi ya jelas sudah sangat berbeda sekali. Tetapi kedua sayuran ini tuh memang benar-benar enak banget dan nagih banget, ngangenin banget pokoknya. Kalau udah lama-lama nggak makan tuh rasanya itu bener-bener pingin banget makan sayur ini, karena sayuran keduanya ini tuh bener-bener sayuran yang memang dari aku sejak kecil ya, itu aku sudah sering makan. Nah, jadi di sini karena bapakku juga sangat suka sayur pondoh kelapa ini, bapakku tuh banyak-banyak nanem kelapa, tapi itu enggak dibesarkan ya, khusus dibuat sayuran kayak gini loh ya. Itu baru beberapa minggu yang lalu baru nyayur pondoh kelapa. Nih aku pengen lagi, ya udah tinggal nebang lagi aja tuh kan. Anakan kelapa tuh di sebelahnya kan masih ada lagi ya, itu nanti nunggu besar lagi. Dan yang ada di belakang pondok sana itu ya, aku nggak sepil pondoknya, itu tuh yang udah segini-gini itu tuh ada beberapa gitu ya, ada sekitar hampir 10 batangan gitu. Memang ya niatnya itu tuh untuk disayur gitu loh ya. Unik ya, orang nanam sayuran itu tuh kan sayuran yang jangka waktunya pendek ya. Kalau bapakku enggak, kalau bapakku ini nanam sayuran yang jangka waktunya itu tuh ya lama gitu ya. Ini seperti pohon kelapa ini kan, untuk bisa diambil pondoh kelapanya kan nunggu harus agak besar dulu nih, contohnya seperti yang saya tebang saat ini ya kan. Nah, ini membutuhkan waktu berapa tahun lamanya coba ya kan. Maksudnya itu nanamnya itu bukan hanya sekedar sampai 3 bulan 4 bulan panen, enggak, tapi 1 tahun lebih 2 tahun lebih baru dipanen kayak gitu. Makanya di sini bapakku tuh nanam banyak-banyak pohon kelapa ya kan, biar apa, biar nanti itu estafet bisa menikmati sayur pondoh kelapa ini. Karena sayur pondoh kelapa ini kalau enggak ditanam sendiri itu sulit banget loh didapatkannya ya kan. Mau pohon kelapanya siapa coba yang ditebang, punya orang ya, nggak mungkin lah ya. Ya, dan orang rata-rata kalau punya pohon kelapa kan dipelihara ya, biar sampai berbuah gitu ya kan. Nah, kalau ini enggak, kalau ini khusus di sayur gitu loh. Unik nggak sih bapakku tuh bisa kepikiran ke sana gitu loh. Jadi keluarga kami itu tetap bisa menikmati sayur pondoh kelapa. Selain pondoh kelapa, bapakku juga nanam pondoh kelapa sawit. Nah, ternyata di sini kalian harus tahu ya bahwa kelapa sawit juga itu yang masih muda itu diambil pondohnya ya, itu enak juga di sayur. Mungkin kalian nggak percaya kalau di sini bapakku nanam juga pohon kelapa sawit ya kan. Nah, bisa ditebang, bisa bergantian karena rasanya juga agak sedikit beda ya, nggak begitu sama. Jadi aroma dari pondoh kelapa yang biasa ini ada lebih wangi ya, menyerupai aroma santan gitu. Tapi kalau pondoh kelapa sawit ya nggak ada itunya, karena memang kan nggak bisa dibuat santan kelapanya ya kan. Tapi sama-sama enak kok. Oke, besok kapan-kapan ya saya akan buat kalian melihat bagaimana cara memasak sayur pondoh kelapa sawit juga ya, setelah saya menyelesaikan urusan saya dengan pondoh kelapa satu ini. Ya, itu nanti akan ketemu lagi di next video. Di sini saya akan nebang pohon kelapa sawitnya, tapi itu pohon kelapa sawitnya itu belum besar ya, masih besaran kelapa ini ya, tapi nanti bisa diambil pondohnya juga. Di sini gue lihat-lihat ya, aku survei di daerah, di desa yang tempatku tinggali di sini ya, dari sekian ratus bapak-bapak di sini aku cuma melihat satu bapak yang beliau itu telaten menyemai biji kelapa. Nah, biji kelapa biasa dan juga biji kelapa sawit, yaitu adalah bapakku. Dan di sini ya itu bisa untuk disayur. Nah, selain bisa dijual juga nanti kalau ada yang beli ya dijual gitu loh. Tapi di sini ya kalau nggak ada yang beli ya untuk disayur gitu, karena memang niatannya itu bukan untuk dijual gitu loh, bukan untuk bisnis jual beli bibit itu, enggak gitu. Memang suka aja bapakku itu nyemai gitu loh, memang dibesarin. Memang niatannya itu ya memang untuk disayur juga gitu, karena memang bapakku tuh suka banget sayur pondoh kelapa. Nah, ini penting sekali, perlu sekali untuk kita ketahui manfaat kesehatan pondoh kelapa atau umbut kelapa. Nah, jadi umbut kelapa ini memiliki beberapa manfaat karena mengandung nutrisi, di antara lain itu bisa meningkatkan kesehatan untuk pencernaan kita, menjaga kesehatan jantung sebagai sumber antioksidan juga, kemudian meningkatkan sistem kekebalan tubuh, yang selanjutnya juga bisa menjaga berat badan ideal, menjaga kesehatan tulang. Nah, jadi beberapa manfaat ini itu sangat bagus sekali tentunya untuk kesehatan kita, kesehatan badan kita. Nah, jadi jangan ragu lagi untuk memakan sayur pondoh kelapa. Menebang pohon kelapa ataupun pondoh kelapa ini ya, ini membutuhkan tenaga yang benar-benar ekstrak sekali ya. Kalian kalau memang nggak kuat, kalian bisa minta bantu ya keluarga ya. Di sini ada bapak, ada kakak, ada pade, ada paman atau siapalah ya dari keluarga yang di sini laki-laki, karena memang membutuhkan tenaga banget. Nah, di sini kalau aku ini nggak usah ditanya lagi lah ya kan.
Ini tetangga emak-emak super ini. Ya ada di sini beberapa emak-emak lainnya ya kuat-kuat juga gitu kan. Tetapi di sini memang untuk menebang pohon kelapa ini nggak mudah, bener-bener melelahkan banget ya. Tapi di sini saya pastikan sebanding banget ya akan terbayar nanti setelah ini sudah jadi sayur yang bener-bener sayurnya itu tuh dimakan itu akan menghilangkan ya, akan membayar kelelahan kita saat kita memanen pondok kelapa tersebut. Memang prosesnya ini cukup lumayan panjang ya, tidak semudah membalikkan telapak tangan. Untuk menyayur pondok kelapa ini dari mulai penebangan ya, kemudian pengelopekan kulit keras seperti itu ya. Kemudian di sini setelah itu direbus, setelah direbus kemudian nanti baru diiris-iris, disayur, bisa ditumis ataupun disanten. Oke lah, karena kalau direkam semuanya ini akan memakan waktu yang cukup lumayan banyak ya, nanti bisa meletus HP-nya. Nah langsung saja di sini istirahatlah, di skip aja prosesnya ya, meski belum selesai anggap aja udah selesai gitu aja ya. Nanti pada akhirnya selesai sendiri kok, meski nggak disorting ya kan. Direkod ya video, ya Allah disorting bahasanya. Nah ini degannya ini nggak usah ditanya banget ya, ini manisnya bol lah pokoknya enak banget ya. Setelah kelelahan yang benar-benar bertubi-tubi ya, kemudian di sini dimanjakan dengan manisnya air dogan ya. Kemudian dogannya juga lagi pas-pas banget nih ya, ini enak banget lah pokoknya. Berlanjut lagi di sini sebetulnya sekalian yang mengambil beberapa kelapa untuk santan, buat santan, kemudian mengambil beberapa degan ya untuk dibawa pulang. Ini ada di kebun sebelah ya, yang tidak ditinggali. Nah, ini sudah kebongkoran karena sudah cukup lumayan lama juga nggak diurus gitu loh. Jadi karena tenaganya itu kurang. Pas waktu lagi mahal-mahalnya itu sampai 15.000 per biji itu untuk dugannya. Kalau untuk kelapa yang udah tua itu 20.000 per biji. Tapi kalau untuk sekarang ini entah ya udah turun apa belum harganya, kami nggak tahu. Karena di sini kami itu jarang banget beli dugan ataupun beli kelapa karena memang udah ada beberapa pohon kelapa yang benar-benar buahnya itu lebat. Jadi di sini nampak sekali ada beberapa orang entah yang nggak tahu siapa yang ngambil kelapa ataupun dugannya itu bekasnya ada gitu ya. Nah jadi sekalian aja yuk mah dipanen aja kelapanya, sayang banget daripada diambilin orang, karena sekarang tuh kelapa yang modelin itu kan lagi mahal banget. Di sini juga ada nampak jantung pisang ya, nanti akan diambil ya. Ada beberapa jantung pisang yang memang sudah hampir mengecil-ngecil karena memang udah lama banget ini nggak pernah diambil. Oh enak sing garing-garing wisan mak. Lah iya, enak genter ya kan? Eman-eman lah iya nanti wadai karung kok tak unjal ke. Ya gori rek. Ngapeng gitu loh nih. Pokoknya menyenangkan banget kalau sudah ada di kebun, segala sesuatunya bisa tinggal ambil aja dengan secara gratis. Tapi ya itu tadi ya, dengan catatan sudah ditanamin segala sesuatunya itu dari awal. Kalau nggak ditanamin apa-apa yang bermanfaat bisa untuk dikonsumsi, ya nggak mungkin kita bisa panen ya kan. Nah di sini ceritanya kami itu ingin melihat kebunnya Ato. Ya ini tuh berdampingan ya, bertetanggaan kebunnya dengan kebunnya Ato. Kata anakku tadi, katanya kangen banget nih, udah lama nggak ketemu Ato kayak gitu kan. Yuk lihat yuk ke pondoknya Ato. Nah jadi di sini Ato itu masih membuat kompos ya. Beliau itu masih membakar tanah. Nah jadi buat tanah bakar gitu. Dulu waktu di pondok yang sebelah tadi ya, kebun sebelah tadi itu mamak bapakku masih sering di situ ya. Dulu Ato itu sering main ke pondok mamak bapak gitu ya, untuk sekedar ngopi bersama, bersenda gurau bersama. Tapi karena kedua orang tuaku sudah pindah ke pondok yang sebelah ya, yang lebih dekat dengan jalan inti di sini, jadi udah jarang sekali nih kami itu untuk berjumpa dengan Ato. Wah cabenya merah-merah. Wah terongnya. Terong apa iki? Oh terong. Terong hijau kok mak, terong hijau kok. Terong batik sing lonjong-lonjongnya loh. Oke, petualangan ke kebunnya cukup sampai di sini dulu. Next aku mau cari rebung ya. Ditunggu aja di next video petualang ke kebun lagi untuk cari rebung di kebun sebelahnya lagi. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih sudah nonton.